Berarti harus memiliki orang tua yang menjadi motivator begitu ya? Nah, betul. Jadi kalau orang tua harus memang dorongan Iya. untuk kita yang keterbatasan itu harus lebih ya, harus mempunyai spirit gitu ya untuk membangkitkan semangat orang-orang seperti saya ini. Pernah nanya nggak ke orang tua? Orang tua belajar untuk memotivasi anaknya dari siapa? Sebetulnya sih kalau saya tahu gitu Iya. ya, karena mungkin itu mah udah naluri ibu bapak Naluri. gitu ya. Iya. Nah itu kan jadi tidak ada yang namanya bertanya harus gimana sih anak saya begini-begini gitu kan. Kalau dulu waktu zaman saya belum secanggih sekarang Kang Agus ya. Jadi orang tua juga ya mungkin belajar sendiri gitu ya bagaimana untuk anaknya supaya nanti tumbuh gitu aja sih. Nggak ada nanya ke siapapun. Iya. Satu kunci yang luar biasa kita dapatkan juga di pagi hari ini, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa sebenarnya naluri kita itu harusnya bisa kita kembangkan, apalagi naluri sebagai seorang orang tua, yaitu bagaimana bisa memotivasi orang lain. Dan satu hal, kalau kita berbicara tentang memotivasi orang lain, kita tidak mungkin bisa memotivasi orang lain kalau kita tidak termotivasi. Kalau kita tidak juga punya pikiran positif terhadap kehidupan kita ini. Nah, lebih lanjut tentang pikiran positif dan lain sebagainya, ini kita juga sudah kehadiran narasumber kita, Pak Adriano Ruspi. Kita juga ingin berbincang dengan beliau berkenaan dengan hal ini karena menarik sekali. Ini berkenaan dengan mental, berkenaan dengan bagaimana kekuatan ruhiyah mungkin ya, kalau boleh dikatakan semacam itu. Nah, berkenaan dengan tadi kasusnya Kang Karta, kasusnya Mbak Vin, mungkin ada orang-orang yang seperti ini berhasil begitu ya Pak Adriano. Tapi juga ada beberapa yang mungkin tidak berhasil. Ada yang mungkin juga akhirnya terpuruk dengan kondisi fisiknya begitu. Ini yang membedakan antara orang yang berhasil dan yang tidak berhasil itu dari apanya nih? Titik apanya atau apanya, faktor apanya yang menyebabkan mereka berbeda itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya intinya kalau saya lihat adalah ada orang berhasil, ada orang tidak berhasil, sangat tergantung dari bagaimana dia menyikapi dirinya, bagaimana dia menyikapi kelemahannya, bagaimana dia menyikapi keadaan lingkungan dan apa-apa yang terberi buat dia. Bagi orang-orang yang melihat segala sesuatunya sebagai sebuah kelemahan, maka kemudian barangkali dia akan putus asa, menyerah, merasa tidak mampu dan sebagainya, terlalu berat apa yang harus dihadapi. Tapi bagi orang-orang yang melihatnya sebagai sesuatu yang positif, maka pada dasarnya tadi ya saya tertarik dengan yang Kang Agus katakan di awal tadi, sebenarnya tidak ada produk Allah yang gagal ya, nggak ada produk gagal gitu. Bagi orang-orang yang berpikir positif, ketika seseorang itu memiliki kelemahan di satu hal, sebenarnya kan ada kompensasi di hal yang lain begitu ya. Seorang misalnya seperti Kang Karta ini ketika memiliki kelemahan pada kaki sebelah kanan ya, maka Allah berikan mungkin kompensasi kekuatan di kaki yang di sebelah kiri misalnya. Saya punya teman yang tangan kirinya itu karena kanker kemudian lumpuh. Tapi dia menjadi pemain, ya dia psikolog satu angkatan dengan saya. Dia menjadi pemain pingpong yang Pingpong, ya? sangat luar biasa karena smashnya itu nggak ada yang bisa nahan. Nampaknya kekuatan itu pindah semua ke tangan kanan gitu ya. Jadi sekali lagi ini persoalan bagaimana kita menyikapi. Setiap kelemahan kita sebenarnya bersamaan dengan itu adalah kelebihan kita gitu ya. Makanya digambarkan dalam Al-Quran inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan inna ba'dal usri yusra, ya sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Banyaklah hal-hal yang kita lihat dari kelemahan kita sebagai kelebihan. Satu contoh misalnya betapa banyaknya sekarang perusahaan-perusahaan yang memperlakukan orang-orang yang kakinya lumpuh sebagai pekerja administratif handal. Karena apa? Karena dia itu rajin, tekun, duduk di depan komputer bisa berlama-lama. Karena yang pasti satu hal, dengan kelumpuhan dia nggak akan kemana-mana. Tidak sempat gitu ya. jalan-jalan. Nah begitu ya, nggak jalan-jalan. Iya. Beberapa perusahaan lembaga yang bergerak di bidang marketing menjadikan tenaga marketing itu orang-orang yang juga cacat pakai kursi roda.
Misalnya saya ingat dulu Hotel Mandarin Intercontinental menggunakan orang-orang yang berkursi roda sebagai tenaga marketing. Dia kadang-kadang harus naik ke lantai sekian puluh di Jakarta untuk menjual kamar Hotel Mandarin. Di mana sih letak kelebihannya? Kenapa orang cacat bukan orang yang berpenampilan wah untuk dijadikan tenaga marketing? Ya, ini gimmick ya. Setidak-tidaknya mungkin dalam rangka membangun rasa, mohon maaf ya, kasihan dan sebagainya gitu. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita melihat diri kita. Bagaimana kita melihat kelemahan itu adalah kelebihan kita. Orang-orang yang melihat ini sebagai sebuah cacat maka dia akan menyerah. Orang-orang yang melihatnya sebagai sebuah kelebihan maka dia akan eksplorasi dengan sebaik-baiknya. Saya pikir juga kalau dikatakan kita punya 2 tamu dengan sejumlah handicap atau dalam bahasa ininya orang biasa sebut cacat. Saya pikir juga saya orang cacat juga ya, minimal anggota POPSI katanya Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Oke, mungkin sementara itu ya. Kalau saya berarti POKSI, Persatuan Orang Kurus Seluruh Indonesia. Baik, ini memang luar biasa sekali nih berbicara tentang tadi semangat, kemudian juga kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita salah satunya. Ada satu hal Pak Adri kalau kita berbicara tentang hal itu, kalau tadi kan dari diri kita ya, kadang-kadang juga faktor masyarakat kita harus perhitungkan nih Pak. Kata-kata penyandang cacat saja sebenarnya saya sudah tidak suka, gitu. Kata-kata penyandang cacat itu. Mungkin harus dicari istilah yang lebih baik, atau memang sudah ada istilahnya gitu? Sebenarnya ada. Ada ya? Sekarang ada istilah special need, orang-orang berkebutuhan khusus. Iya. Tidak disebut lagi sebagai penyandang cacat ya. Betul. Nah, itu hal-hal yang mungkin belum begitu diketahui oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat memperlakukan yang special need ini sebagai orang cacat begitu Pak. Iya. Dan ini kan kadang-kadang sekuat apapun itu orang yang memiliki special need tadi itu kadang-kadang terpengaruh juga oleh lingkungan. Nah, ini bagaimana nih hal-hal semacam ini kita sikapi? Ya, sekali lagi soal bagaimana kita menanggapinya secara positif ya. Kita kan tidak bisa memaksa masyarakat harus selalu mendukung kita, mensupport kita, memaklumi kita. Dalam beberapa kasus mereka mengejek kita, menghina kita, merendahkan kita, memojokkan dan menyingkirkan kita. Nah, tinggal sekali lagi ini persoalan bagaimana mensikapinya. Saya pernah tersentak suatu ketika saya naik kapal laut dari Jakarta ke Padang, bertemu dengan seorang tua dalam satu kamar dan dia mengatakan kepada saya, "Nak, kok kamu pendek sekali? Tapi untung ya kamu hidup di masa sekarang. Seandainya kamu hidup di masa lalu, hidup di tahun 40-an, saya khawatir orang pendek menguasai dunia." Loh kok bisa begitu? Saya bilang, iya. Di tahun 40-an ada 3 orang pendek. Pertama bernama Hirohito, seorang kaisar di Jepang. Yang kedua Benigno Mussolini, orang pendek juga. Dia seorang pemimpin Italia. Dan yang ketiga Adolf Hitler di Jerman. Ketiga orang ini pernah berkoalisi dan nyaris mereka menguasai dunia. Untung Anda tidak hidup di masa itu. Kalau seandainya Anda orang keempat, barangkali dunia telah dikuasai oleh kalian. Lalu saya mencoba untuk mengeksplorasi ada apa pada orang pendek sehingga kemudian dia punya kecenderungan untuk ambisinya tinggi dan sebagainya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang di masa mudanya diejek oleh lingkungannya. Diejek oleh lingkungannya, kemudian ada rasa dendam. Cuma dendamnya adalah dendam konstruktif. Bukan dendam dalam bentuk ingin menghancurkan orang itu, membalas orang itu, ingin melawannya, tapi lebih ke membangun diri agar suatu ketika bahasa Betawinya lu entar bakalan tahu siapa gue. Dendam konstruktif semacam itu ternyata ketika kita pupuk dengan baik dalam diri kita itu sebuah energi yang luar biasa gitu ya. Itu yang kemudian membuat dia bangkit, bangun, ingin berusaha untuk tampil, mengalahkan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Di dalam dunia psikologi juga ada istilah surpetisi, bukan kompetisi. Artinya begini,
Ketika fakta lingkungan tidak mengizinkan kita berkompetisi dengan pihak lain karena kita dianggap memiliki sejumlah kelemahan, ya kita jangan berkompetisi dengan mereka pada track yang sama. Sudahlah, kita nggak perlu marah-marah, maki-maki lingkungan yang tidak terlalu bersahabat dengan kita. Tapi mari kita mengembangkan potensi kita yang lain dan kita bertarung dengan orang normal dengan cara kita sendiri. Saya ingin memberikan satu contoh, kalau seandainya saya dengan Kang Agus ini kemudian tertarik dengan seorang gadis cantik yang ada di ruangan ini begitu ya. Saya rasa kalau saya berkompetisi saya pasti kalah lah ya. Kang Agus ini dia masih muda, dia tinggi, dia ganteng, dia suaranya aja berwibawa, saya cempreng gitu ya. Kalau kompetisi udah pasti kalah lah. Maka saya akan bersurpetisi kata Edward de Bono ya. Saya akan bertarung dengan cara lain. Kang Agus silakan pacari gadis itu, saya akan dekati orang tuanya saja. Gitu ya. Silakan Anda pacari tapi barangkali saya yang akan menikahi. Gitu. Ini adalah surpetisi bukan kompetisi karena sejak awal saya sadar saya akan kalah berkompetisi dengan Anda. Jadi mari nggak perlu ngamuk-ngamuk berhadapan dengan lingkungan yang memang tidak terlalu memberikan dukungan pada kita. Kalau mau marah-marah tapi jadikan marah yang positif. Kalau mau dendam-dendam silahkan, tapi mari kita bangun sebuah dendam yang positif. Karena kita juga tidak bisa mengatur orang. Bahwa orang akan underestimate dengan orang bertubuh pendek. Itu memang fakta. Apanya yang mau kita rubah gitu loh. Ya. Saya sendiri konyolnya berhadapan dengan orang pendek pun underestimate, lupa diri kalau saya sendiri pendek gitu. Ya, itu fakta ya kira-kira begitu. Iya baik. Wah ini semakin menarik sekali ya, sahabat-sahabat sekalian, bapak dan ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Kalau kita berbicara tentang hal ini dan biar kita tidak keasikan ngobrol berempat nih ya. Kita buka juga kesempatan untuk Anda sekalian, sahabat-sahabat yang ada di sini yang ingin berdialog langsung ya, berbincang-bincang dengan bintang tamu kita atau juga dengan narasumber kita. Silahkan langsung acungkan tangannya dan menghampiri mic yang ada di depan. Baik, silakan dari Ikhwan, dari Ahwat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada?